Malam Mas Bambang, Selamat malam. puji Tuhan nih malam ini kita ketemu lagi walaupun sudah sangat lama ya Iya sebagai betul. teman GMKI. Waktu di GMKI, pengurus pusat GMKI tahun 88 sampai 92. Iya betul betul. Dan saya mengikuti pengajaran-pengajaran Anda luar biasa, memberkati banyak gereja, banyak bangsa, banyak komunitas, bahkan juga agama-agama lain. Nah, malam ini untuk memberkati banyak anak-anak Tuhan, saya mengajak Mas Bambang untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, karena saya tahu Anda menguasai sejumlah bahasa kitab suci. Apakah itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Aram, bahkan bahasa Arab, bahasa awal Anda waktu sebelum memilih untuk menjadi pemberita Injil. Dan puji Tuhan, pertanyaan yang selalu muncul di benak masyarakat, yaitu terutama masyarakat Kristen, yaitu tentang pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 14 ayat 11. Di situ Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tetapi dalam Matius 24 ayat 36 dan Markus 13 ayat 32, Yesus bilang tentang hari kedatangannya kedua, dia tidak tahu, anak tidak tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu. Nah, ini kan bisa membingungkan. Ada orang bisa berkata ini mendistorsi ketuhanan Yesus, bahkan secara etis ada yang berkata, wah ini jangan-jangan ini ada kebohongan Alkitab. Apakah ini salah penterjemahan? Apakah ini salah teks? Nah, saya ingin Pak Bambang sebagai seorang yang mengenal bahasa asli, yang belajar banyak tentang prinsip-prinsip ilahi, bisa memberi pencerahan buat kita malam hari ini. Silakan Mas. Iya, terima kasih Bung Nus. Jadi sebetulnya memang tema ini tidak hanya muncul di kalangan para polemikus ya, artinya khususnya perdebatan lintas agama, tetapi juga ini menjadi pertanyaan seperti Bung Nus sampaikan juga di kalangan orang Kristen sendiri. Yang pertama-tama saya harus sampaikan bahwa sebetulnya ini bukan sekedar persoalan teks ya, tetapi juga masalah konteks. Karena apa? Yang pertama, ungkapan Kristus bahwa tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Itu diungkapkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 dan paralelnya di dalam Markus pasal 13 ayat 32. Tetapi sesungguhnya di sini ada masalah budaya juga. Pertama, Kristus itu dalam awal pelayanannya, kalau menurut teologi Yohanes ya, Injil Yohanes, itu diawali mujizat yang pertama itu kan perkawinan di Kana yang mengubah air menjadi anggur. Jadi itu perumpamaan pertama yang dia lakukan itu adalah tentang perkawinan. Sampai pada masa eskatologis, dalam kitab Wahyu pun Kristus memakai tamsil perumpamaan tentang perkawinan itu dalam kaitannya dengan perkawinan anak domba Allah dengan gerejanya. Nah, pertanyaannya ada apa dengan perkawinan ini? Dan apa kaitannya dengan sabda Yesus tadi? Anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi begini, saya sebelum bicara tentang teks, saya ingin bicara dulu tentang adat budaya perkawinan Yahudi. Jadi dalam Yudaisme itu ada dua tahap
seorang menikah, yang pertama adalah tahap yang disebut dalam bahasa Arab erusin. Erusin itu adalah pertunangan, dan yang kedua itu adalah nisuin. Nisuin artinya perkawinan. Pada tahap erusin ini berbeda dengan pertunangan di budaya kita ya. Kalau budaya kita kan pertunangan itu tidak mengikat, hanya proses ta'aruf atau perkenalan antar kita, misalnya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dan keluarganya. Tetapi dalam Yudaisme yang disebut tahap erusin itu adalah diawali dari pembayaran muhar. Muhar itu bahasa Arabnya mahar, mas kawin. Mas kawin. Jadi pada saat mas kawin itu dibayarkan, di mana keluarga laki-laki itu datang ke keluarga perempuan, itu sesungguhnya sudah mengikat secara hukum. Nah, karena itu kita mengenal narasi dalam Alkitab ketika Bunda Maria bertunangan dengan Yusuf, dan ketika Yusuf tahu bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, karena sebelum dia tahu, dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Nah, pertanyaan kita dari budaya kita adalah bagaimana mungkin pertunangan kok diceraikan? Pertunangan kan itu kalau dalam budaya Barat dan budaya kita kan tahap pengenalan. Nah, karena di dalam budaya Yahudi itu sudah ada yang namanya pembayaran muhar tadi. Nah, ketika keluarga laki-laki itu kemudian membayarkan maharnya, itu kemudian biasanya kan keluarga perempuan tanya, lalu kapan mau ditentukan hari perkawinannya? Hari perkawinan atau yang disebut dengan nisuin nanti, itu baru yang namanya cincin itu disematkan. Dan pada saat itu perkawinan resmi setelah dibacakan, perkawinan itu sudah apa artinya itu boleh berjumpa, boleh bersatu ketika sudah dibaca 7 berkat perkawinan. Sefa apa namanya berakot ya. Nah itu pada saat dia mau pamitan, saya sudah bayar lunas mahar saya. Saya akan segera pamit. Lebih baik saya menyiapkan rumah untuk calon istri saya, dan alangkah baiknya kalau saya segera pergi untuk menyiapkan rumah bagi pengantinku. Lalu kapan kamu akan kembali? Nah itu pertanyaan ini penting sekali. Ini pertanyaan dari keluarga perempuan. Iya, kapan akan kembali? Maksudnya kembali untuk menjemput pengantin perempuan tadi. Ya. Lalu dia mengatakan, si anak tadi mengatakan, pengantin laki-laki tadi, aku tidak tahu, susbenimku tidak tahu, hanya bapakku yang tahu. Susbenim itu apa? Susbenim itu adalah orang yang dulu peran untuk mempertemukan kedua mempelai. Jadi kan zaman dulu belum ada orang pacaran kan. Jadi kalau dia sudah bar mitzvah, artinya dia sudah dinyatakan dewasa, maka pada usia dewasa itu dia siap menikah. Biasanya ada seorang susbenim, seorang yang menjadi pengantara nikah itu. Misalnya anak Tuan Samuel dari suku apa sudah siap menikah, dan dia sampaikan, dikenalkan kepada anak Tuan Daud misalnya. Mereka semua bersetuju, tinggal menentukan pertunangan, dan saat pertunangan itu sudah diikat dengan muhar tadi. Dan kapan kamu akan kembali menjemput pengantinmu? Saya tidak tahu, karena pada saat itu sang anak masih belum berpisah dengan keluarga besarnya. Hanya bapakku yang tahu. Makanya itu yang menjadi perumpamaan dari sabda Yesus. Ketika Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Itu artinya mahar perkawinan untuk gerejanya sudah selesai. Tetapi kemudian Kristus kan mengatakan, bersabda, bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Alangkah baiknya kalau aku pergi untuk menyediakan rumah bagimu. Jadi itu perumpamaan itu penting sekali. Jadi selama Yesus masih di dunia, dia masih berada di bawah kuasa Bapaknya, seperti di dalam masyarakat Timur Tengah kuno, di mana anak yang belum berpisah dengan keluarganya itu masih berada dalam kuasa Bapaknya. Maka di dalam kitab Kejadian kan dikatakan bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging adanya. Saat itu kemudian manajemennya terpisah. Jadi ini soal budaya. Jadi sebetulnya
selama aku di dunia ini seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani pasal 29, untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Maksudnya ketika inkarnasinya di dunia itu, dia tunduk kepada Bapaknya sampai saatnya tiba. Jadi sama seperti itu. Ketika pernikahan itu ditanya, kapan kamu akan kembali? Itu tamsil untuk kedatangannya yang kedua kali. Aku tidak tahu malaikat di surga itu ibarat seperti sang pengantaran nikah tadi. Hanya Bapa yang tahu, artinya kuasa sang Bapa karena anak datang ke dunia sebagai hamba. Saya kira itu konteks budayanya. Jadi yang pertama, istilah anak tidak tahu menurut Yesus itu karena konteks budaya yang digunakan oleh orang Yahudi itu. Iya, betul. Tapi sebenarnya dia tahu. Iya, jelas itu kan dalam kitab suci jelas sekali bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kan jelas sekali. Ya, tapi pertanyaannya kenapa kemudian di Matius dan Markus di sana Yesus berkatakan tentang hari dan saatnya aku tidak tahu. Ya itu kan itu nyambung nggak ke Yohanes tadi? Saya kira ya sangat sesuai karena misalnya di dalam banyak ayat yang lain ya, misalnya Yohanes pasal 15 ayat 5 itu hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tidak tahu di sini maksudnya bukan tidak mengetahui, tetapi tidak bersentuhan langsung karena itu bukan menjadi wewenangnya atau belum menjadi wewenangnya. Dan kata tahu itu sebetulnya kan di dalam, kalau sekarang ngomong teks ya, di dalam bahasa aslinya sebetulnya itu ada baik kata Ibrani yang disebut itu adalah yada. Yada itu artinya tidak tahu. Tetapi di situ pengertiannya lebih lanjut, bukannya tidak tahu. Misalnya disebutkan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 ya, Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Kata bersetubuh itu kan yang menyentuh langsung. Tetapi di situ kan yang digunakan kata-kata WH Adam yada et Hawa isto. Dan Adam mengetahui atau mengenal Hawa istrinya. Mengenal atau mengetahui ini artinya bersetubuh. Jadi itu yang kemudian juga diterapkan untuk Bunda Maria misalnya. Ketika bagaimana aku punya anak sedangkan aku belum bersuami, itu terjemahan lain. Tapi sebetulnya dalam teks aslinya itu karena aku tidak tahu laki-laki sebetulnya. Dan aku tidak tahu laki-laki itu epi andra oginospo. Aku tidak tahu laki-laki. Artinya bahwa Maria tidak bersentuhan dengan laki-laki. Tetapi secara ungkapan tidak tahu itu satu penghalus, ya, eufemisme. Dan itu juga diungkapkan dalam banyak tafsiran dari bapak-bapak gereja yang saya kira mendukung pengertian ini. Itu kira-kira, Bung. Oke, berarti ini yang pertama soal budaya dan yang kedua soal teks yang digunakan. Iya, betul. Pertanyaannya, Mas Bambang kan mungkin pernah membaca atau memang saya tahu Anda membaca buku karya Bart Ehrman, The Misquoting Jesus. Di sana dikatakan, buku itu mengatakan bahwa ada teks dari Matius 24 ayat 36 tidak dimuat frase anak pun tidak tahu, dan itu sengaja dihilangkan karena bapak-bapak gereja itu rasa malu. Masa Tuhan kok nggak tahu hari akhir padahal dia satu dengan Bapa. Nah, pandangan Anda gimana? Iya, saya baca itu kan buku udah lama terbit ya, kira-kira tahun 2006 dalam versi bahasa Indonesianya. Begini, sebelum saya mengomentari teks itu, saya harus mengatakan bahwa Bart Ehrman itu adalah seorang ahli perjanjian baru, secara khusus adalah ahli textual criticism, ahli kritik salinan. Nah, tapi sebenarnya kan gini, kalau kita ber-GMKI kan kita tahu ya bahwa sebenarnya di kalangan gereja Protestan itu kan ada dua arus besar dalam berteologi. Ada arus evangelical dan ada arus ekumenikal. Biasanya yang ditekankan itu apa? Kira-kira kalau tahun 80-90 itu masih kuat sekali ya, pertentangan antara PGI dengan
PII waktu sekarang yang PGLI itu kan, bahwa konsep itu kan misalnya tentang apakah Alkitab itu firman Allah dipahami, inerrancy of the Bible itu kan kuat sekali. Tapi sekarang ini kan sudah tidak setajam dulu. Nah, Ehrman itu lahir dari teologi Injil yang sangat konservatif. Jadi artinya bahwa dia menyangka itu kan sebetulnya pandangan Injili abad lalu sebetulnya, bahwa konsep inerrancy of the Bible itu sampai titik koma pun seolah-olah harus terjaga. Padahal sebetulnya dalam teks kuno manapun adanya varian teks itu sebetulnya biasa, dan itu tidak perlu harus dijadikan pertimbangan yang terlampau serius. Karena kalau satu teks kuno tidak memuat, maka teks kuno yang lain memuatnya. Jadi kita sendiri memiliki lebih dari 5.000 salinan perjanjian baru, dan yang disebut dengan Ehrman itu sebetulnya dia begitu shock ketika teologi konservatifnya bahwa Alkitab ternyata punya varian teks. Kemudian dia terjebak untuk akhirnya menjadi skeptis. Nah, padahal kalau kita misalnya dari lingkungan katakanlah gereja-gereja Protestan yang ekumenikal ya, kayak GPM, kayak GKJ, GITJ, GKJW, GKI, yang seperti itu kan bukan isu yang terlalu menarik ya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ehrman itu sesungguhnya menurut saya tidak lepas daripada teologi operatifnya dia, karena latar belakang dia Injili keras tadi. Nah, apa yang dia tekankan, Ehrman itu mencoba untuk melihat bahwa ternyata teks yang dikenal dengan teks Bizantium atau teks Bisai yang kemudian dijadikan rujukan dari Textus Receptus yang terbit abad ke-15 itu ternyata tidak memuat kata dan anak pun tidak, itu nggak ada. Jadi bunyinya cuman tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi anak pun tidak tahu, nggak disebut. Itu ada dalam naskah Textus Receptus. Makanya kalau kita membaca terjemahan King James Version yang didasarkan atas Textus Receptus, memang Matius pasal 24-36 hanya berbunyi Hode o angeloi to orano eimi ho pater monon. Jadi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu, Hode ho angeloi to orano, dan malaikat di surga tidak tahu, langsung eimi ho pater monos. Jadi hanya Bapa yang tahu, kata anak pun tidak, nggak disebut. Tetapi dalam Kodeks Vatikanus, dan itu merupakan temuan yang lebih baru, Kodeks Alexandrinus, itu dimuat. Kodeks Vatikanus Sinaiticus Alexandrinus, yang nantinya diterbitkan menjadi edisi kritis perjanjian baru yang dikenal dengan Westcott dan Hort, itu dimuat. Maka kemudian Ehrman menuduh bahwa apa mungkin bapak-bapak gereja itu malu karena itu akan mendistorsi ketuhanan Kristus. Tetapi saya katakan tidak. Pertama apa? Karena di dalam gereja kuno, varian teks seperti itu tidak pernah dipersoalkan. Misalnya, gereja Koptik Ortodoks memiliki naskah yang namanya terjemahan bahasa Koptik. Itu kira-kira dari tahun 150 sampai tahun 300. Ada dua versi terjemahan, bahasa Koptik Buhairi dan bahasa Koptik Sahidi. Keduanya juga tidak memuat kata dan anak pun tidak. Sama dengan King James yang melandasi pada Textus Receptus tadi. Tetapi pertanyaannya, paralel dari ayat itu, yaitu Markus 13:32 ada di sana. Jadi menurut saya ini subjektivitas dari Ehrman. Karena apa? Kalau gara-gara Matius tidak memuat kata dan anak pun tidak, dijadikan kesimpulan dia bahwa para bapak gereja sengaja menghilangkan itu. Kenapa Markus pasal 13 ayat 32 nggak sengaja dihilangkan sekalian? Kan gitu kan logikanya kan? Kalau memang itu sengaja pemalihan. Jadi ini sebetulnya kekilafan salin. Terus yang kedua, kita mesti melihat bapak-bapak gereja. Sekarang Irenaeus itu kan meninggal kira-kira tahun 202.
Dia adalah muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156, dan Polikarpus itu muridnya Yohanes. Jadi artinya generasi ketiga setelah para rasul. Irenaeus sendiri memiliki salinan yang berbunyi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini abad kedua. Jadi kalau alasannya Ehrman itu mungkin karena ini kontroversi antara gereja dan kaum Arian yang menyangkal ketuhanan Yesus, dan itu dianggap menguntungkan Arian. Kenapa tidak terjadi pada masa Irenaeus? Kaum Arian itu kan musuhnya Arius, ya itu kan Anastasius kan, dari Alexandria kan hidup di abad keempat. Tetapi sebelum Athanasius, sebelum kontroversi Arian, Irenaeus sudah mengucapkan teks itu dan tidak pernah dihilangkan. Itu saya kira. Jadi artinya menurut saya terlalu jauh ya tuduhan seperti itu. Apalagi misalnya kalau kita membaca bapak-bapak gereja yang lain yang tidak berurusan dengan kontroversi Arian. Misalnya Yohanes Chrysostomos. Yohanes Chrysostomos itu menulis kira-kira tahun 350-an ya, dia mengatakan begini. Sebenarnya kalau kita melihat keseluruhan teks Alkitab, semua yang ada pada Bapa diserahkan kepada Putra. Maka artinya Putra tahu. Sehingga tadi Bung Nus mengatakan dari kutipan Alkitab, aku dan Bapa adalah satu. Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi artinya Kristus Maha tahu. Tetapi kenapa Kristus mengatakan aku tidak tahu, itu seperti begini. Ketika Maria mengatakan, bagaimana aku memperoleh seorang anak sedangkan aku tidak tahu laki-laki. Tidak tahu di sini bukan sekedar tidak mengetahui, tapi tidak bersentuhan langsung, tidak bersetubuh, ya, tidak hidup suami istri. Sehingga maknanya di sini gini, aku ini sekarang hamba Bapakku. Seperti yang dikatakan Kristus, hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Jadi kata Yohanes Chrysostomos, agar para murid tidak terus menanyakan sesuatu yang belum menjadi haknya untuk mengungkapkannya. Itu menurut Yohanes Chrysostomos saya kira. Ya, berarti bisa juga kita katakan bahwa pertanyaan-pertanyaan murid-murid tentang kapan waktunya itu nggak penting, karena pekerjaan itu belum dikerjakan di dunia. Kamu harus kerjakan bagianmu dulu. Itu nggak penting buat kamu. Iya, betul. Karena itu urusan berikutnya. Dan itu kan diungkapkan Kristus juga ketika dia pala sudah bangkit dari antara orang mati kan. Apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel, dan tentang hari dan saatnya diulang, itu bukan urusanmu kapan itu dia datang kan. Oke. Nah sekarang saya mau tanya lebih praktis. Tapi di dunia modern kita ada beberapa hamba Tuhan yang sering berkata, saya dapat petunjuk dari Tuhan, saya tahu kapan Yesus datang, dan seterusnya. Lalu kemudian orang menghubungkan dengan ayat ini, bagaimana engkau seorang hamba Tuhan tahu, sementara Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat anak Allah aja nggak tahu. Nah itu gimana pandangan Mas Bambang? Ini ya, sejak abad kedua sebetulnya ada gerakan yang namanya gerakan Montanisme. Itu sudah berusaha untuk menghitung akhir zaman. Tapi dalam sepanjang sejarah kan sebetulnya itu selalu meleset ya. Jadi karena memang itu melampaui apa yang dikehendaki Kristus sendiri. Memang di dalam Alkitab ada tanda-tanda kedatangannya. Itu artinya kita harus waspada. Kapan saja Tuhan mau datang, itu digambarkan seperti pencuri yang datang di tengah malam. Tetapi kita tidak boleh harus menentukan hari dan saatnya. Wewenang yang oleh Kristus sendiri ketika menjadi manusia, itu tidak disampaikan kepada kita. Oke, berarti kita bisa simpulkan di tahap pertama bahwa pernyataan dalam Yohanes pasal 10 dan Yohanes 14 tentang aku dan Bapa satu sebenarnya juga tidak bertentangan dengan pernyataan Yesus pada Matius 24 ayat 36
seolah-olah Yesus tidak tahu. Padahal itu cuma soal konteks budaya Yahudi dan teks yang digunakan untuk mengungkapkan tentang prinsip yang Yesus kerjakan selama di bumi sebelum kembali ke surga. Iya. Dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat secara rinci ya, sabda Yesus itu paralel betul dengan apa yang secara kultural saya sampaikan tadi. Misalnya Yesus mengatakan ketika di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai, sudah lunas. Itu sebetulnya simbol dari gambaran bahwa dia telah membayar maharnya bagi pengantinnya, yaitu gerejanya. Kemudian di dalam sabdanya pada murid, dia mengatakan di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu kan sebetulnya gambaran bahwa seorang pengantin laki-laki harus menyiapkan rumah bagi pengantin perempuan, dan itu di dalam budaya Yahudi sampai hari ini dilambangkan dengan sebuah kanopi. Jadi pada saat sang pengantin perempuan tadi kan, kalau zaman dulu kan belum tahu wajahnya, makanya ada tradisi Yahudi kuno yang disebut bedeken, jadi masih ditutup dengan cadar begitu. Ketika pengantin laki-laki itu menjemput pengantin perempuan, maka kemudian diiringi oleh susbenimnya atau pengantaran nikahnya tadi. Nah kemudian ketika sang keluarga laki-laki dan sahabat pengantin tadi nunggu agak jauh, pengantin laki-laki tadi masuk ke kanopi pengantin perempuan, lalu ketika dia mengucapkan salam, lalu dibuka cadarnya. Nah ketika dibuka cadarnya, itu gambaran perkawinan zaman dulu ya. Dia kaget karena ternyata istrinya itu cantik sekali. Mungkin dia berseru, haleluya, puji Tuhan, istriku cantik sekali. Nah kemudian seruannya ini didengar oleh sahabat pengantin yang mencarikan jodoh tadi. Itulah susbenim itu tadi. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 itu disebutkan ungkapan Yohanes Pembaptis demikian. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat pengantin laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sebabnya sukacitaku dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Jadi Yohanes ini kan ibarat susbenim tadi, yang menjodohkan Kristus dengan pengantinnya, maka dikatakan kita anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka dia menyerahkan murid-muridnya kepada Yesus. Ketika persembahannya itu diterima oleh Sang Kristus, ibarat seperti pengantin laki-laki yang berseru kegirangan karena cantik wajah sang pengantin perempuan tadi, maka yang mencarikan itu menjadi pengantara nikah, sahabat pengantin itu bersuka cita dan sukacitaku menjadi penuh. Dari sini semua gambaran kan gambaran perkawinan. Jadi saya kira bukan kebetulan kalau Kristus sendiri menggunakan tamsil perkawinan, bahkan sejak umat Yahudi dahulu, ketika misalnya kenapa ketika setelah pengantin perempuan dan laki-laki itu bertemu, maka keluarganya kemudian kan bertemu kedua pihak, lalu ada liturgi yang harus dijalankan, di mana pengantin perempuan itu mengelilingi pengantin laki-laki yang ada di tengah, dan dia mengatakan itu 3 kali atau 7 kali, 7 kali karena hari Sabat, itu angka sempurna, atau 3 kali karena di dalam kitab Nabi Hosea dikatakan engkau akan menjadikan istri, engkau akan kujadikan itu 3 kali. Dan kenapa dia bedakan menyingkapkan cadar? Karena itu menggambarkan peristiwa Iska yang bertemu dengan Ribka. Ketika kemudian ditanya siapakah itu, ditanya kepada Eliezer, itulah tuanku. Maka Ribka menutup telekungnya, itu artinya gambaran tentang liturgi-liturgi atau ritus-ritus Yudaisme yang mendasari sabda-sabda Kristus. Saya kira itu, Bung. Baik, Mas, terima kasih untuk pencerahannya. Jadi kita bisa dapat penjelasan clear
juga buat banyak umat kita yang sering menggunakan ayat itu untuk mengatakan ya Yesus tidak tahu, apakah Yesus berbohong, apa ada distorsi ke Tuhan Yesus. Ternyata ini kan soal budaya dan soal teks. Iya, iya. Sekarang kita maju sedikit lagi, berhubungan dengan lebih praktis, berhubungan dengan fenomena-fenomena yang muncul hari-hari ini, dan banyak gereja, banyak hamba Tuhan yang mengajarkan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau hari kiamat. Sementara dalam Injil Matius 24, Yesus bilang segala sesuatu tiba kesudahan ketika Injil Kerajaan Allah didengar oleh segala suku bangsa. Nah, kita tahu sendiri banyak suku bangsa belum mendengar Injil Kerajaan Allah. Sementara fenomena-fenomena alam termasuk pandemi ini dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. Nah, saya sendiri berpendapat kalau mau kiamat, dulu sejak zaman Sodom dan Gomora, itu kan juga sudah ada tanda-tanda alam yang luar biasa, kenapa nggak kiamat? Nah, pandangan Mas Bambang sendiri sebagai seorang yang mengerti teks-teks asli dan pengalaman-pengalaman bergaul dengan banyak hamba-hamba Tuhan di berbagai gereja, terutama di pandangan-pandangan teologi reflektif dan teologi operatif yang tadi disebutkan. Apa pandangan Anda? Ya, saya sepakat dengan Bung Lu. Sebetulnya seperti tadi saya katakan, gerakan-gerakan yang menghitung akhir zaman itu kan sebetulnya menangkap satu tanda-tanda yang memang ada dalam kitab suci. Misalnya meningkatnya bangsa, perang melawan bangsa, kemudian ya seperti pandemi yang sekarang. Tapi sesungguhnya kita lupa ya bahwa sebenarnya Tuhan itu kadang-kadang juga melakukan pendauran ulang atas alam ini. Jadi kadang-kadang ketika kita melihat Gunung Krakatau meletus tahun 1888 kalau tidak salah itu ya, seperti kiamat itu terjadi kan, karena debunya itu sampai ke Eropa dan ke Australia saat itu kan. Tapi kan setelah itu sebetulnya tanah-tanah kita menjadi subur, karena itu alam itu kan sebetulnya sedang diperbarui ya oleh Tuhan. Jadi kita harus arif membedakan mana yang menjadi tanda-tanda zaman, seperti lengkapnya semua nubuat itu. Misalnya kalau semua suku-suku bangsa sudah mendengar Injil lah, sekarang kan banyak suku-suku yang belum mendengar Injil. Jadi apakah ini semakin dekat ya kita berjaga-jaga sajalah. Tapi tidak harus sampai kita menunjukkan tanggalnya, bulannya, dan itu kan refleksi yang selalu salah ya. Abad kedua ternyata salah. Munculnya gerakan-gerakan second coming yang sampai menghitung tahun 1914 akan terjadi kiamat yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok Jehovah Witnesses, saksi-saksi Yehova. Ternyata masih ada perang dunia kedua, itu kan perang dunia pertama. Betul. Terus penemuan-penemuan modern itu dianggap sebagai Yesus akan datang 1914, ternyata masih ada perang dunia kedua. Begitu juga soal wabah. Wabah itu kan kadang siklus 100 tahunan. Di mana wabah Spanyol 100 tahun yang lalu juga mirip seperti sekarang ini. Bahkan di Indonesia tahun 1915, 1911 itu juga dimulai wabah pes. Dulunya yang namanya penyakit influenza itu kan menjadi semacam pandemi yang seperti sekarang ini. Dan juga banyak contoh-contoh dalam catatan sejarah, ya, seperti wabah Athena. Itu kan juga terjadi, tetapi kita tidak buru-buru harus mengatakan bahwa langsung kita bisa menghitung-hitung akhir zaman. Saya kira itu terlalu berani itu menurut saya. Ya. Jadi berarti fenomena alam itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita berkata menjelang sudah mau datang kiamat. Tetapi satu yang pasti bagi saya ialah Injil Kerajaan Allah harus didengar segala suku bangsa, baru tiba kesudahannya. Iya, betul. Ya, oke. Mas, yang terakhir,
Iya. Sebenarnya saya simpan pertanyaan terakhir ini untuk tanggal 3 Februari. Jadi hari Kamis 3 Februari jam 19 jam yang kita sama live lagi untuk diskusi, memberi pencerahan buat umat kita, warga gereja kita. Tetapi saya ingin ajukan pertanyaan ini tentang angka 666 yang sangat ditakuti oleh banyak orang dalam hubungan dengan hari kiamat ini. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang pernyataan Yesus di Yohanes 6 ayat 69-70 bahwa Yudas itu adalah iblis dari antara 12 murid. Seolah-olah Yesus kan datang menyelamatkan manusia. Kok Yudas jadi iblis yang dikorbankan? Itu minggu depan. Sekaligus minggu depan, tadi karena Mas Bambang singgung tentang pertunangan dan perkawinan orang Yahudi, ada pernyataan Yesus bahwa perceraian dibolehkan kalau ada zina. Nah, itu kan fenomena-fenomena teologis yang sangat menarik di kalangan gereja-gereja. Kita akhiri percakapan malam ini, yang dua tadi isu itu minggu depan. Tapi sekarang saya mau akhiri pernyataan dari Mas Bambang tentang angka 666 yang sangat ditakuti oleh banyak orang, terutama juga berhubungan dengan vaksin dan seterusnya itu. Mas Bambang kan udah tahu itu sebelumnya. Bisa kasih pernyataan soal ini? Oke. Jadi begini ya, kitab Wahyu itu kan termasuk kitab apokaliptik. Jadi kitab itu sebetulnya tidak hanya memiliki makna eskatologis, tetapi juga historis. Jadi itu berbicara tentang hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Jadi artinya bahwa konteksnya Yohanes ketika menerima wahyu itu sesungguhnya kan tidak di ruang hampa, tidak di ruang hampa budaya, tidak ada fakta historis, kan gitu kan. Makanya itu muncul dari situasi penganiayaan. Dan waktu itu juga terjadi penyembahan kaisar, di mana kaisar itu mengaku diri sebagai kurios keiteos. Dia adalah Tuhan dan Allah. Nah, dalam konteks seperti itu, Yohanes menegaskan bahwa Kristuslah satu-satunya kurios dan satu-satunya theos, satu-satunya Adonai, satu-satunya Elohim. Nah, sehingga bertentangan dengan klaim kaisar bahwa kaisar itu adalah Dominus dan Deus sekaligus. Nah, angka 66 itu saya kira tidak harus dijadikan kode seperti kode mistik untuk dihubungkan dengan vaksin, dihubungkan dengan chip. Saya kira terlalu jauh. Karena angka 66 itu sebetulnya apa sih, kok 666 diulang 3 kali? 6 itu kan sebetulnya hari penciptaan manusia. Jadi artinya itu, ya ini belum semua ya, saya salah satu aspek saja. 666 itu hari penciptaan manusia. Kenapa diulang 3 kali? 3 kali itu adalah angka tritunggal. Jadi sekalipun kita ini adalah manusia, kenapa kamu melampaui kemanusiaanmu dan kamu menyamai Allah Tritunggal? Kira-kira seperti itu konteksnya itu. Jadi itu artinya melawan pendewaan kaisar, melawan pendewaan manusia. Nah, soal Yudas itu saya kira nanti itu soal free will ya. Nanti kita bisa bahas lagi di minggu depan, Kamis depan, saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi kita dapat pencerahan, peneguhan, sekaligus memberi kesadaran baru tentang ketuhanan Yesus, tentang prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, dan kesimpulan yang pertama, Yesus Maha tahu, dia tahu segala sesuatu, tapi ketika dia di dunia, dia sebagai hamba yang tunduk dan taat sepenuhnya kepada otoritas Bapaknya.
Iya. Dan karena itu istilah-istilah yang dia gunakan sekaligus menggambarkan tentang hubungan Yesus sebagai pengantin pria dan gereja sebagai pengantin wanita, itu kemudian akan digenapi pada hari kedatangannya yang tidak kita tahu karena disebutkan seperti pencuri datang di waktu malam. Di waktu malam. Yang kedua, bagian kita bukan lagi mempersoalkan kapan dia datang, tapi bagian kita ialah melakukan tugas-tugas yang Tuhan suruhkan bagi kita di dunia sebelum dia datang. Amin.